doa tutup Ibu Gembala. Biarlah malam hari ini kita beri yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita segera akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena kemurahan Tuhan kami ada di malam hari ini. Amen. Dan selayaknya kami mau puji Engkau, muliakan nama-Mu, sebab Engkau Bapa yang layak menerima segala pujian kami. Karena Engkau Bapa yang begitu baik Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan malam hari ini Bapa di surga, kami ada di tempat ini untuk Engkau. Kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami siap melayani Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari para pelayan, anak-anak, baik rebana, banners, untuk ada di depan. Puji Tuhan. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan malam hari ini. Sembahlah Dia, muliakanlah Dia, karena Dia adalah Allah Roh Kudus yang selalu ada buat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jauhi
Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tetap berdiri. Ada pujian kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan. Bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pasti jadi oleh kuasa
umat Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan dan kami mengundang para pelayan Tuhan untuk ada di depan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Keberadaan kami malam hari ini cuma karena anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami nikmati kesehatan, kekuatan. Betapa sungguh kami menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di tempat ini kami naikkan ucapan syukur kami. Kami memuliakan Engkau. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang pertama. Tuhan akan tolong berkati kami semua. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan yang ada. Bahkan semua kolektan yang ada diberkati Tuhan. Biar sukacita yang daripada Tuhan jadi milik bagian kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan memberikan yang terbaik dalam persembahan yang pertama di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sementara persembahan dijalankan, pujian kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa kita sungguh mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kita. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
setiap persembahan kami. Kami telah berikan dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Allah kami sumber berkat akan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun saudara duduk, tetapi ada pujian dan penyembahan yang selalu naik di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengasihi. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang selalu setia bagi kami. Inilah pernyataan kami kepadamu Tuhan, Kau bahwa nyatakan besar kesetiamu bagi kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Jemaat, nyanyikanlah pujian ini kepada Tuhan. Menjadi komitmen kita kepada Tuhan, bahwa kami mau percaya sungguh kepada-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Sambil angkat tangan, nyatakanlah kepada Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami ada di tempat ini untuk Engkau Tuhan. Kami mau puji dan muliakan Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nyatakanlah penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Kami percaya Kami percaya sungguh kepada-Mu. Oh janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Tuhan. Yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan, hanyalah Engkau saja. Sebab Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, dan Engkau yang mengatasi setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati Tuhan lewat pujian dan sembah kami. Di hadirat Tuhan kami menikmati kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan ada sukacita yang besar di dalam hidup kami. Ketika kami datang dengan berbeban berat, di hadirat Allah ada kekuatan yang luar biasa. Ada jaminan Allah yang membuat kami tetap kuat bersama Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Hati Tuhan boleh senangkan dengan pujian kami. Ketika kami bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau, kami menikmati Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan tersenyum melihat kami. Dan Tuhan siap memberkati kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sangat mengerti isi hati kami. Engkau sangat mengetahui kedalaman hati kami. Di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersamar, dan firman-Mu lah yang mampu melihat keberadaan kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang menjadi beban hidup kami, bahkan apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhanlah yang mengenal, dan firman-Lah yang mampu menjawab semuanya itu. Berfirman-Lah Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Taruh firman-Mu di hati hamba-Mu dan di bibir hamba-Mu, hingga setiap perkataan yang keluar bukan itu hikmat manusia yang sia-sia, tetapi hikmat Allah, kuasa firman yang Tuhan sudah taruh di hidup hamba-Mu. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Roh Kudus akan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai perasaan kami, seluruh hidup kami, hingga kami hanya berfokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami akan duduk tenang, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom JPA. Sekali lagi shalom JPA. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk malam yang diberkati Tuhan di malam hari ini. Ada dalam worship night. Saya percaya malam ini menjadi malam keberkatan bagi kita. Mungkin perlu ada setting restart lagi ini. Apa yang feedback ini? Mari kita buka sama-sama Matius pasal 28. Satu pembacaan yang sudah banyak kali kita baca, tapi malam ini kita renungkan kembali bagian firman Tuhan ini. Matius 28 mulai ayatnya yang ke-16. Matius 28 mulai ayat yang ke-16. Saya akan membaca dan saudara akan memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Katakan bersama, perintah untuk memberitakan Injil. 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya.
Katakan bersama, menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Katakan bersama, segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Ini peristiwa yang terjadi menjelang atau beberapa saat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Maka peristiwa yang dicatat pada Fatsal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 adalah satu bagian dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dalam bagian ini ada beberapa hal poin yang menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Artinya Yesus telah berbicara dan telah berulang-ulang kali menyampaikan tentang ada satu peristiwa yang nantinya akan terjadi di mana dia akan terangkat ke sorga. Di tempat itulah Yesus akan kembali ke sorga. Maka Yesus menyuruh untuk mereka berkumpul di tempat itu. Sebenarnya bisa saja Yesus kembali ke sorga tanpa sepengetahuan murid-murid, bisa saja. Yang penting murid-murid telah menyaksikan bagaimana kubur kosong, lalu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mungkin itu cukup untuk menjelaskan tentang eksistensi kealahan Yesus. Bagaimana maut tidak dapat mengalahkannya. Tapi kenapa kenaikan Yesus itu menjadi bagian yang penting? Sebenarnya kalimatnya sederhana adalah begini. Sedangkan sudah ada saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa Yesus terangkat ke sorga, asito ada begitu banyak argumentasi-argumentasi yang dibangun menolak akan kebenaran itu. Apalagi kalau seandainya tidak ada yang menyaksikan itu. Apalagi kalau seandainya murid-murid tidak merekam peristiwa itu. Memang waktu itu belum ada smartphone, belum ada kamera yang bisa merekam peristiwa itu. Tapi di era itu rekaman yang begitu kuat dan otentik adalah tulisan. Jadi di era yang sebelum dunia modern dengan semua kecanggihannya itu ada, maka hari ini kan semua data, semua file kadangkala tersimpan pada laptop. Orang sudah perlu mau cari lagi di lembaran-lembaran lemari buku, sudah perlu. Tinggal orang buka di di file, orang mau cari data yang mana, semua tersimpan di file. Yang ada di laptop, ada yang orang taruh di yang flash disk dan semuanya. Tapi dulu tentu belum ada bagian itu, sehingga begitu banyak orang merekam semua peristiwa dengan berbagai catatan yang ada. Sehingga peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu adalah satu peristiwa yang disaksikan oleh sekian banyak orang. Ada beberapa data yang dicatatkan dalam Alkitab menjelaskan bukan hanya sekedar 2 atau 11 murid yang ada pada ayat ini. Tapi ada ratusan orang. Paulus sempat menyaksikan tentang bagaimana ada begitu banyak saksi-saksi yang melihat akan peristiwa
Yesus terangkat ke sorga. Itu pertama. Yang kedua saudara, ada yang menarik kalau kita memperhatikan begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Itu adalah satu sikap, itu adalah satu respons yang terjadi pada murid-murid waktu melihat Yesus. Jadi waktu murid-murid mendatangi tempat di daerah di mana Yesus akan terangkat ke sorga, di seputaran Bukit Zaitun itu, mungkin dorang so ada di situ. Mungkin sudah terbentuk kelompok-kelompok yang baba cerita. Siapa rekin kok Yesus ada suruh datang orang di sini? Apa maksudnya? Mungkin dialog itu telah terjadi pada beberapa kelompok. Yesus mungkin belum ada. Tapi ketika Yesus mendatangi dan ketika mereka melihat Yesus, Alkitab mencatat mereka menyembahnya. Maksudnya begini, menyembah itu adalah ternyata sebuah respons dan sebuah sikap rohani terhadap kehadiran Yesus. Jadi waktu murid-murid menyembah, sekali lagi itu adalah respons, itu adalah sikap rohani dari ketika mereka melihat Yesus. Saya ingin mengulang kalimat ini untuk dapat dipahami. Murid-murid menyembah itu adalah sebuah sikap, itu adalah sebuah respons dari kehadiran Yesus. Kira-kira kalau seandainya Presiden Republik Indonesia masuk di ruangan ini, yang akan kita buat apa? Semua akan berdiri. Itu protokolnya begitu. Berdiri menyambut seorang petinggi yang pimpinan-pimpinan daerah mungkin akan mendekati dan berbagai hal. Yesus waktu berjumpa mendatangi akan murid-murid ini, mereka menunjukkan sebuah respons dan sebuah sikap rohani. Yesus tidak minta itu, saudara. Secara spontan murid-murid melakukan bagian itu. Penyembahan itu bukan sebuah sebuah sikap keterpaksaan, bukan. Sekali lagi, penyembahan kita kepada Tuhan bukan sebuah sikap keterpaksaan. Tapi penyembahan kita adalah sebuah sikap dan respons terhadap kehadiran Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya di tempat ini Tuhan hadir dengan kita? Yang percaya katakan haleluya dengan keras sambil tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Allah kita. Kita percaya Dia hadir bersama dengan kita. Kenapa? Firman Tuhan berkata begini, sebab di mana ada 2-3 orang bersekutu dan berbicara tentang namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi itu standar minimal persekutuan, beda dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Tapi persekutuan orang percaya merujuk dari Mazmur 133 tentang bagaimana orang diam dengan rukun, standar minimalnya 2-3 orang. Itu sebabnya ketika pemerintah mengesahkan undang-undang pendirian rumah ibadah, lalu undang-undang itu mensyaratkan, kalau saya tidak salah 90 mungkin orang dewasa. Pak Lurah mana mungkin bisa koreksi saya. 90 orang dewasa, lalu 25 anak mungkin. Itu persyaratan undang-undang untuk mendirikan rumah ibadah. Ditandatangani oleh Menteri Agama, DPR, dan beberapa tokoh aras gereja. Yang paling kuat menyetujui dari aras gereja adalah PGI. Yang menolak mati-matian undang-undang ini adalah salah satu aras gereja, yaitu PGPI, Pentakosta.
yang terdiri dari lebih kurang berapa ya? Mungkin 90-an sinode. GPDI-nya, GBI, GSJA, Tabernakel, dan segala macam. Ada lebih kurang 90-an atau 80-an sinode yang bergabung pada aras gereja yang namanya PGPI. Tapi memang ini yang repotnya juga, itu sebabnya memang gereja kita, aras gereja kita semacam tidak terlalu kuat efek dan pengaruh. Selalu pemerintah hanya memperhitungkan yang namanya PGI. Padahal aras gereja di Indonesia bukan cuma PGI. Aras gereja di Indonesia itu ada lebih kurang 4. PGI, PGPI, PLII, lalu ada lagi dan mungkin lebih kurang, bahkan dalam beberapa terbaru sekarang lebih kurang 7 aras gereja. Ada gereja-gereja ortodoks dan sebagainya bergabung menjadi aras gereja. Cuma memang sekali lagi mungkin bukan pemerintah salah, mungkin gaung dari aras-aras gereja yang lain ini tidak terlalu kuat. Sehingga yang selalu diminta oleh pemerintah tanggapan terkait dengan hal itu selalu cuma PGI. Padahal PGI itu hanya membawahi sinode-sinode gereja yang aliran Protestan. Yang aliran-aliran Pentakosta dia tidak ada di PGI, dia ada di PGPI. Itu aras gereja yang cukup besar. Ketika itu disahkan, PGPI menolak. Kenapa? Karena pada kebanyakan gereja-gereja yang bergabung di PGPI, jumlah anggota jemaatnya yang tadi di bawah 90. Kalau mau pergi di Jawa sana, yang gereja-gereja yang ada di ruko, ada yang di teras gereja, yang mereka punya umat cuma 20 gereja, itu tidak tercover di undang-undang itu. Itu sebabnya Yakob Nahwai ketika menjadi ketua umum, dia menolak keras untuk hal itu. Dia pakai ayat firman, dia bilang standar persekutuan orang percaya 2-3 orang. Jadi kalau persekutuan standarnya begitu, 2-3 orang. Itu sebabnya beberapa gereja-gereja yang ada di daerah-daerah kekristenan itu minoritas, biasanya mereka mensiasati dengan membentuk yang namanya komsel. Kalau di Jawa itu cukup kuat komsel itu. Saya tidak tahu apakah cocok itu komsel bikin di daerah Sulawesi Utara, tapi mungkin agak sulit. Tapi ada satu gereja yang di Jawa Tengah kalau saya tidak salah, jemaatnya ribuan orang. Itu karena komselnya. Itu satu jemaat dia harus melahirkan 2-3 jemaat. Kalau selebih dari 8 orang pecahkan komsel itu. Backing komsel baru. Jadi komsel itu ada ratusan komsel. Ribuan anggota jemaatnya. Sekali lagi, kalau dalam konteks yang saya sebutkan tadi dalam wadah kebersamaan, mungkin pakai standar itu. Tapi yang saya mau katakan begini, penyembahan yang terjadi itu adalah sebuah sikap dan respons terhadap kehadiran Tuhan. Kita percaya Tuhan ada dalam ibadah kita. Katakan amin. 2-3 orang Tuhan hadir. Apalagi puluhan orang ini. Tuhan hadir. Dan kalau dia hadir, maka kita perlu menunjukkan sikap. Sekali lagi, penyembahan itu bukan sebuah sikap keterpaksaan. Tapi penyembahan itu adalah sebuah sikap rohani terhadap kehadiran Tuhan. Waktu kita percaya dia hadir di ibadah, ada sikap penyembahan. Ku yakin kau hadir di sini. Kuasanya yang gitu pokoknya. Kalau kita yakin dia hadir di sini, maka tidak perlu ada sikap keterpaksaan. Kita dengan segala kesadaran ada Tuhan yang hadir, maka wajib hukumnya menyembah Tuhan. Kadangkala kan penyembahan itu jadi sikap keterpaksaan. Mari kita menyembah Tuhan,
Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan kananmu, dua belah tangan kanan. Tuh jemaat yang dengar bingung, mana tuh dia mau angkat? Dua belah tangan kanan. Nah perlu. Bukan berarti WL jadi patung juga, bukan. WL perlu improve dalam semua, namanya dia leader. Dia yang berhak memberhentikan lagu, dia yang berhak untuk mau overtone dan tapi WL nak akan terlalu repot. Kenapa? Karena jemaat Tuhan sadar ada Tuhan yang hadir di ibadah ini, sehingga secara dari hati yang terdalam ada satu respons, ada satu sikap rohani bagaimana kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Katakan beberapa orang ragu-ragu. Tanya di sebelah mana itu? Bagus juga jawabannya. No. Kiranya bukan di antara kita yang ragu-ragu. Pertama saudara begini, penyembahan kita jangan dipengaruhi oleh mereka yang ragu-ragu. Karena penyembahan itu personal kita dengan Tuhan. Sekali lagi, pertama, prinsip penyembahan itu tidak perlu terpengaruh dengan orang yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan tidak perlu. Karena penyembahan itu adalah sebuah sikap personal kita dengan Tuhan. Tapi yang kedua yang menarik saudara, Tuhan pun tidak pernah terpengaruh oleh yang ragu-ragu ini. Katakan amin. Saya banyak kali bergurau begini. Kalau tu Tuhan fam wawuruntu atau fam dari antara kita, aduh, nyana akan ada tuh ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi itu telah ada padaku. Kalau Tuhan itu fam wawuruntu atau fam sapalah di antara kita, Repi kah, Rizal kah, Mandagi kah, Saerang, mungkin teleh ngana nak tahu kita 40 hari lalu mati cuma karena ngana pedosa. Kong enter mau menyembah ngana ni mau tatampeling tre. Syukur tu Tuhan bukan famawarun tu. Kalau Tuhan, bayangkan saudara, ini ayat tadi berkata 11. Ada 11, tapi dalam catatan yang lain ada sekian banyak. Bisa jadi ketika Tuhan mendekati mereka, ini komunitas banyak so berkumpul. Tapi pakai saja ini 11 ini. Mereka menyembah, lalu ayat ini bilang, tetapi beberapa orang, aduh Tuhan, cuma sadikile, kong ada tuh beberapa orang. Aduh. Dua hal yang saya katakan tadi. Pertama, kiranya penyembahan kita kepada Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Tapi yang luar biasanya juga, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan yang tidak menyembah. Katakan amin. Sekali lagi Tuhan tidak terpengaruh. Kalau cuma Tuhan mau terpengaruh dengan ini beberapa orang ini, so balik dia. Leh, farek dengan kesana kamu, pulang juga gitu. Tapi Tuhan tidak pernah terpengaruh. Ada satu orang saja yang tatkala dia bisa menyentuh Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Amin saudara. Bukankah itu yang Abraham minta sama Tuhan? Tuhan, bagaimana tele kalau ada 50 orang benar di kota itu? Tuhan bilangnya ndak Abraham, tak nak mau binasakan kota itu. Abraham sadarnya nak sampai di angka itu. Kong Tuhan bagaimana dan kalau ada 30 orang dang? Nyanda Abraham, nyanda. Pegang tapi kata-kata, tak nak mau binasakan tuh kota itu. Ini Abraham juga dia ragu-ragu. Dia rupa pikir-pikir setiap kali tapi di sana rupa tak pernah lihat orang benar di Sodom dan Gomora itu. Mau sampai di angka 30, mustahil itu. Abraham turun di angka yang paling rendah.
Kong bagaimana dang Tuhan? Kalau ada 10 orang benar, kira-kira bagaimana? Dengar Abraham, tamu bilang, dengar baik-baik. Kalau sampai ada 10 orang benar, enggak. Artinya saudara, kalau Tuhan harus terpengaruh dengan keadaan yang, satu orang saja yang bisa menyentuh hati Tuhan, Allah memberi perhatian yang luar biasa. Bayangkan saudara, betapa jahatnya Sodom dan Gomora itu. Tapi 10 orang benar itu bisa mengubah Tuhan. Artinya begini, sekali lagi dengar pernyataan ini. Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan mereka yang ragu-ragu. Tuhan mau berurusan dengan yang menyembah Tuhan. Sekali lagi, kita tidak perlu terpengaruh. Kita kok suka sekali mau pergi ibadah. Mar salah-salah tapi laki kuat. Kita terpengaruh. Kita suka sekali. Mar ini kok tuh kadangkala ini tanta Mar ini yang kadangkala bikin selek patorang. Suka sekali kita mau pergi kebaktian. Minta DP fam apa ini Mar ini. Suka sekali kita. Kita mau melayani, kita suka sekali. Kita jadi orang jasingers, kita suka sekali mau jadi singers. Mar ini kok tuh. Kadangkala kita terpengaruh yang beberapa orang itu. Di Sorong saya pernah ingatkan satu ibu. Dia setia sekali. Ini DP Mar ini. DP kesetiaan itu selama DP suami bisa antar dia pergi ibadah. Kalau DP suami memang ada pekerjaan yang nyanda bisa terhindarkan, ada dia di ibadah. Sampai kita bagus hidup begini, seandainya reken mau masuk surga kong bagaimana? Kalau Tuhan bilang semua masuk anak, nape laki nak dapat liya? Maksudnya begini, kadang sekali lagi yang saya mau titik poinnya adalah begini. Kadangkala kita mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, banyak kali terpengaruh dengan yang beberapa orang ini. Katakan bersama saya tidak. Dan bilang di kiri kanan, engkau juga tidak. Kenapa saudara jadi beberapa orang yang ragu-ragu? Bilang juga pada teman yang ada di sampingmu, engkau juga tidak. Dengan keras 2, 3. Sambil akhiri dengan kalimat hanya Tuhan yang tahu. Dengar sekali lagi, kita tidak boleh terpengaruh. Karena Tuhan berurusan pada kita masing-masing. Imanmu tidak boleh bergantung pada yang beberapa yang ragu-ragu. Karena kalau imanmu bergantung pada yang ragu-ragu, engkau juga akan jadi ragu-ragu. Tapi biar kiranya imanmu itu bergantung sungguh hanya pada Tuhan. Mau dia menyembah atau tidak, saya harus menyembah. Dia mau beribadah atau tidak, saya mau beribadah. Karena itu urusan pribadi lepas pribadi. Tapi dengar pernyataan yang kedua. Tuhan pun dia tidak pernah terpengaruh oleh situasi. Karena kalau Tuhan terpengaruh dengan situasi, kalau Tuhan harus terpengaruh oleh keadaan kita. Dengar, kalau Tuhan hendak menolongmu, lalu Tuhan terpengaruh oleh pasanganmu, istri lagi berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi Tuhan terpengaruh lihat suami yang darah Tuhan. Sampai kadang-kala Tuhan sendiri jabas straf, darah Yesus. Kalau Tuhan terpengaruh dengan suamimu atau istrimu, nak pernah Tuhan jawab doa-doa kita. Tapi kenapa Tuhan jawab doa kita? Sekalipun mungkin pasangan kita, orang terdekat dengan kita, istri kah, suami kah, anak-anak, jauh dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tetap menolong kita? Karena Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan mereka. Tuhan berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Jadi sekali lagi,
Tuhan saja tidak pernah terpengaruh dengan yang ada di sekitar kita. Harusnya kita juga begitu, nggak usah terpengaruh. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah terpengaruh. Kalau Tuhan hendak memberkati kita, Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan pandemi. Tunggu, kasih pandemi dulu lewat. Bayangkan saudara, kalau Tuhan terpengaruh dengan pandemi ini. Saya mau pakai bahasa siapa yang sempat ada bilang begitu ya? So jadilah lampa semua orang ini. Tak lupa Bapak siapa yang bilang itu. Jadilah lampa, bukan cuma ini virus ini. Bro, kalau Tuhan terpengaruh dengan situasi itu. Tapi tidak, Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Kalau waktunya Dia mau berkati kita, Dia akan berkati kita. Kalau waktu Dia mau tolong kita, Dia akan tolong kita. Kalau Dia mau jawab doa kita, Dia akan jawab doa kita. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, penyembahan itu adalah satu sikap dan respons terhadap kehadiran Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Sekali lagi, jangan pernah terpengaruh dengan hal itu. Karena urusan kita pribadi dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan itu, Bapa akan bertanggung jawab sendiri. Dia tidak akan pernah memberi atau tidak akan pernah untuk menolong anaknya, istrinya. Nah, Bapa Dia bertanggung jawab, Ibu Dia bertanggung jawab. Mungkin itu lagu yang dulu orang tua ciptakan. Orang tua dulu, saya juga tidak tahu siapa. Tapi lagu itu cukup populer. Klak, ada tangisan, tangisan selamanya. Bagaimana tidak mau menangis kalau seandainya tuh satu Tuhan selamatkan, tuh satu tak tinggal. Kalau pengangkatan saudara, rapture itu ketika pengangkatan gereja terjadi, maka firman Tuhan berkata seperti itu saudara. Ketika sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, gereja yang sempurna itu disingkirkan terlebih dahulu. Rapture, pengangkatan. Dia akan disingkirkan di padang gurun itu selama 3,5 tahun. Sehingga dia tidak akan mengalami masa aniaya besar itu. Gereja sempurna dia mengalami pengangkatan, rapture itu. Antikristus datang, dia tidak mengalami itu. Nah, waktu rapture itu terjadi, nah itu tuh lagu itu tadi. Kelak ada tangisan. Kadangkala sebenarnya tuh orang semua tak angka. Semua tak angka mar gudang garam masih jatahang. Ji Samsu masih jatahang. So tak angka 1 meter dia so tak angka rupa semua terbang. Mar ada tak gantung tuh Ji Samsu. Apa lagi? Jarum. Surya 16, bir, apa lagi? Di sini nggak ada. Di luar banyak. Semua tangga mar, salah-salah masih ada tetap gantung gua itu terpaksa turun ulang dia. Yang lain sudah terbang, tunggu Pak kita. Dia sudah angka 1 meter, mar jatuh ulang. Karena ada, saya berharap ada tuh bapak-bapak di sini kung masih darah Tuhan. Itu sesuatu yang sekalipun tidak ada dalam Alkitab dilarang merokok, tapi sedang Pertamina saja ada tulis begitu. Saya maksudnya begini saudara, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Nggak ada tuh urusan suami dan istri beli tiket sama-sama kode booking cuma 1 mar 2 penumpang. Nah ada saudara. Kalau orang mau berangkat 10 orang tuh rombongan supaya menghemat bagasi booking 1 kode booking 10 orang supaya kalau dia kali 20 lumayan lah tuh bagasi mau naik. 1 kode booking boleh 10 orang. Itu kalau mau berangkat saudara. Kalau mau terbang boleh 1 kode booking untuk 10 orang. Mar kalau mau masuk sorga 1 orang 1 kode booking. Nyanda ada tuh suami DP kode booking 1 kali dengan DP istri dengan DP anak-anak. Nah ada saudara.
Apalagi satu gembala DP kode booking satu jemaatnya. Nah ada saudara. Artinya kita pribadi lepas pribadi. Nah usah terpengaruh dengan beberapa orang. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak pernah terpengaruh oleh beberapa orang. Kalau Tuhan mau menolong kita, Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan oleh beberapa orang itu. Nah, kalau waktu kita berdoa, kita angkat tangan, kalau Dia mau tolong, Dia akan tolong. Sekali lagi Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan siapa kita, latar belakang kita, bagaimana, tapi keluarga, no. Tidak. Tuhan tidak akan pernah terpengaruh dengan hal itu. Manusia boleh? Iya, manusia. Ketika seorang wanita pelacur datang di kaki Yesus lalu menumpahkan minyak yang mahal itu, beberapa orang itu merasa kecewa. Duh, minyaknya mahal, coba kok udah bikin begini, bla bla bla. Tapi Yesus tidak pernah terpengaruh oleh hal itu. Dia tahu betapa wanita ini mengasihi Dia. Dengar, Tuhan tahu penyembahan kita. Saya kepingin mau bicara dalam sebenarnya ayat 19 dan ayat 20. Mungkin minggu depan kita akan bicara ayat 19 dan ayat 20. Mari pemain musik. Tapi saya mau tutup pada bagian ini. Dengar, Tuhan selalu berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Memang doa atau ibadah kita holistik, bersama-sama. Tapi waktu Tuhan menolong, Dia secara personal. Saya kan banyak kali berkata begini, dengar apa yang Tuhan mau katakan. Waktu kita menyembah Tuhan, mari kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena waktu Dia sampaikan, Dia mau bicara itu pada satu orang, pribadi lepas pribadi. Memang ada saat di mana Tuhan akan bicara untuk semua, dan biasanya itu lewat firman. Tapi biasanya Tuhan mau konfirmasi sesuatu pada kita, pribadi lepas pribadi. Sekali lagi kadangkala kita terpengaruh oleh beberapa orang. Penyembahan kita dipengaruhi oleh beberapa orang. Respek dan hormat kita kadangkala dipengaruhi oleh beberapa. Nggak usah peduli itu. Karena kita dengan Tuhan. Dan dengar sekali lagi, Tuhan pun Dia tidak pernah terpengaruh oleh beberapa orang. Saya tutup pada ayat ini. Dengar ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Katakan amin. Itu seperti Tuhan mau ngomong begini. Dengar murid-murid, tuh kuasa yang ada padaku, kuasa yang di sorga dan yang di bumi yang diberikan padaku, aku beri itu untuk kamu. Minggu depan kita akan lihat ayat 19 dan ayat 20. Tapi dengar, saya mau katakan sekali lagi. Waktu kita menghampiri Tuhan, Dia tahu apa yang Dia harus buat pada kita. Dia tahu kuasa mana yang Dia mau lepaskan pada kita. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Tadi saya besuk dan saya kunjungi seorang kekasih yang hari ini ulang tahun saya kunjungi, dan lalu dia cerita begini, Bapak Gembala, saya orangnya begini, bla 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 bla, dia uraikan. Tapi waktu saya dengar Bapak Gembala khotbah, saya juga tidak tahu kapan khotbah itu. Waktu Bapak Gembala bilang begini, saya jadi berani, saya jadi kuat. Saya dulu tidak biasa begitu, saya tidak bisa begitu. Kalau ada orang mau datang, kalau ada jemaat mau datang di ibadah, saya lari. Karena saya tidak biasa begitu, saya tidak bisa begitu. Pokoknya kalau mau datang di rumah saya, kalau ada orang mau datang ibadah, saya lari, saya. Tapi waktu saya dengar khotbah itu, saya seperti bangkit. Saya mau katakan begini saudara, Tuhan tahu kuasa mana yang Dia mau lepaskan dan yang Dia mau beri bagi kita. Katakan amin.
Apa doamu, apa kerinduanmu, apa yang sedang engkau gumuli hari ini? Dengar, Tuhan tahu kuasa mana yang Dia mau berikan pada kita. Kita hanya perlu menyembah Tuhan saja. Nggak usah terpengaruh dengan beberapa orang itu. Kita dengan Tuhan saja. Saya terlalu percaya waktu Yesus bicara ini, Yesus sedang fokus pada orang-orang yang sedang menyembah Tuhan. Dengar sekali lagi, saya terlalu percaya, walaupun untuk secara umum Yesus sampaikan kepada murid-murid 11 orang yang dicatat dalam ayat ini, walaupun kalimat itu untuk semua orang, tapi saya terlalu percaya Yesus sedang fokus pada mereka yang menyembah. Atau minimal Yesus pemata ada balia pada orang. Itu minimal. Dengar jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sekali lagi, kadangkala beberapa orang kadangkala menghambat kita. Nggak usah peduli. Karena pribadi lepas pribadilah yang berurusan dengan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, Dia tahu kuasa mana yang Dia mau beri pada kita. Dia tahu mujizat mana yang kita perlu. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Allah kita. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti dari awal, mari katakan bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lewati ujian, Tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menguatkanku. Oh
dengan Tuhan saja. Masing-masing dengan Tuhan. Tidak usah lihat di kiri kananmu. Engkau dengan Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Oh Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihiku. Oh Tuhan, oh Tuhan, tiada yang sama seperti Kau. Tiada yang sama seperti Kau Tuhan. Engkau besar Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib Tuhan. Oh, Jesus. Kami menghormati-Mu Tuhan. Kami menghormati-Mu. Kami memberi syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Engkau Allah kami yang gagah perkasa, luar biasa Kau Tuhan. Besar kuasa-Mu Tuhan, terima kasih nyata kuasa-Mu. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Segala yes Lord. dan hanya Yes Lord. Penuhilah tahta Tuhan dengan penyembahan kita. Penuhkanlah tahta Tuhan dengan penyembahan kita. Segala pengagungan, segala penghormatan, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami taruh itu di altar-Mu Tuhan.
dia tahu apa yang perlu dia. Mari angkat kedua tangan kita, katakan. Menyembahmu, menyembahmu, Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Tuhan pulihkan kami, kuasa-Mu bekerja saat jemaat Tuhan saja, jemaat Tuhan saja, ku angkat tangan, ku bekerja. Oh, saat lagi, sekali lagi, dengan penuh syukur dan iman kita, ku angkat tanganku, yes Lord, menyembahmu, Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, berserah kepadamu, berserah kepadamu. Dengan iman kami mau katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat mari deklarasikan dengan iman, kuasa-Mu Tuhan, oh, kuasa-Mu bekerja saat menyembah-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk peneguhan-Mu, untuk firman-Mu, dan untuk mujizat. Terima kasih. Aku percaya malam ini menjadi malam mujizat. Terima kasih. Engkau yang tahu respons hati kami. Yesus, terima kasih. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Terima kasih. Kami hanya bisa berkata benar-benar kami mengasihi-Mu Tuhan. Benar-benar kami mencintai-Mu Tuhan. Di dalam hati yang terdalam kami terus mau menyembah Tuhan. Karena dari sanalah kami akan lihat Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar. Amin. Sekali lagi apabila ada jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, pertolongan Tuhan nyata atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima pertolongan Tuhan, kami terima firman-Mu, kami terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, yang diberkati firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terima firman Tuhan itu yang menjadi sumber kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kita akan memberi persembahan yang kedua. Puji Tuhan, sambil pujian menyanyikan, dipersilakan saudara-saudara untuk membawa persembahan mulai dari yang ada di bangku sebelah kanan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Tak pernah Dia janji selalu kan panas. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala.
kepada penanggung jawab. Puji Tuhan, untuk informasi ibadah esok hari Kamis semua ada ibadah permata mulai dari jam 6 sore sudah mulai, dan pada hari Jumat ada doa dan puasa, dibuka doa pagi mulai jam 5 dan ditutup pada jam 3 sore nanti, dan penanggung jawab untuk kegiatan esok adalah dari Permata Smyrna. Dan untuk hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya kedua dan ibadah raya pertama pada hari Jumat pukul 6 sore. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehadiran kita di malam hari ini. Saya percaya semua kita menikmati Tuhan, kita pulang membawa kekuatan-kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan tambahan, menurut informasi yang disampaikan, kalau kami tidak salah, ada Pak Lurah, hari Minggu katanya pengucapannya. Minah sesulut, ya sesulut. Kami cuma sesulut ya. Tidak ada minahasa apa, tapi katanya pengucapan dengan himbauan supaya tidak menerima tamu, gitu ya. Tidak menerima tamu dari rumah ke rumah, tapi masing-masing keluarga akan mengucap syukur di gereja dan kembali ke rumah masing-masing mengucap syukur bersama keluarga yang ada. Jadi kalau ada jemaat Tuhan, kemarin Bapak Gembala tanya, ada sampaikan di Kom Ibu, saya lupa lagi. Jadi kalau mendengar informasi ada pengucapan, rupanya itu secara umum untuk Sulawesi Utara ada ucapan syukur atau sering dikenal dengan pengucapan itu untuk hari Minggu seluruh Sulawesi Utara. Tapi dihimbau kepada jemaat Tuhan, kita tidak membuat pesta atau seperti menyambut tamu-tamu di rumah, kita masing-masing tidak, tapi hari Minggu semua kita akan mengucap syukur di rumah Tuhan dan kembali ke rumah masing-masing bersyukur kepada Tuhan buat segala keberkatan Tuhan yang sudah kita alami dan kita rasakan di tahun yang sudah kita lewati ini. Itu saja mungkin yang menjadi tambahan. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan segera menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita bangkit berdiri semua sambil kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita menghormati Tuhan di malam hari ini. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenang, lagi katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan, oh pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenang. Dapatkah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Katakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenang, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenang.
kemenangan yang besar terjadi di tempat ini. Karena kami tahu kehadiran Tuhan itu nyata di tempat ini. Setiap kami yang sudah beribadah, dari bagian altar sampai ada bagian depan sana, kami tahu kami menikmati kehadiran Tuhan. Ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami menyembah Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Kami tahu kehadiran Tuhan spesial bagi kami. Masing-masing kami meraih kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di tempat ini, berarti ada kuasa Tuhan yang terjadi. Berarti ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau lenyapkan setiap keraguan-raguan kami, sehingga tidak ada yang berkata tidak mungkin bagi kami. Tapi kami akan berkata, kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Di tengah badai sekalipun, hadapi cobaan, lewati gelombang ujian yang ada, kami tetap percaya tangan Tuhan mengangkat kami. Kasih Tuhan terus menolong kami. Dan kami akan pulang sebentar membawa kekuatan daripada Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu pemuda remaja sampai anak-anak yang beribadah malam ini Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin lebih lagi dengan Tuhan. Masing-masing secara pribadi kami mau menikmati Tuhan dalam setiap ibadah kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami fokus untuk kami. Tuhan fokus untuk masalah kami. Tuhan fokus untuk menolong kami. Dan kami tahu malam ini Tuhan, sesuatu yang dahsyat Tuhan buat lewat ibadah worship naik. Sebentar ketika kami pulang Tuhan, berbeda waktu kami datang. Karena kami tahu iman kami dibangkitkan oleh Tuhan. Setiap masalah pergumulan kami, ada solusi yang Tuhan siapkan. Ada jawaban-jawaban Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami berdoa khusus bagi Bapak Robi Tilung yang dalam keadaan sakit, yang lagi dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jambahan kuasa Tuhan terjadi bagi hamba-Mu. Dari tempat ini kami berdoa dan minta, jamalah hamba-Mu Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan itu masih ada bagi kami. Hamba-Mu akan mengalami pertolongan Tuhan. Penyakit apapun yang ada dalam tubuhnya itu diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu boleh keluar dari rumah sakit kembali dalam keadaan yang sehat, untuk terus ada di tempat ini melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu. Dan kami percaya kami semua menikmati segala pertolongan daripada Tuhan. Pelayan-pelayan yang sudah melayani, terus berkati pelayanan kami, tinggal dalam urapan yang baru dari Tuhan. Kekudusan dari Tuhan terus menjadi bagian kami, sehingga kami terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan akan menolong, memberkati setiap korban persembahan yang sudah kami tabur malam ini. Kami percaya berkat Tuhan berlipat kali ganda itu sudah menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat semangat yang baru, spirit yang baru di dalam Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Apapun situasi kondisi hidup kami mau tetap menyembah kepada Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa di dalam penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Perjalanan kembali jemaat Tuhan dalam proteksi kuasa Tuhan, tiba di rumah dengan segala selamat. Kami akan akhiri ibadah worship naik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya.